بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Kali ini kita akan mengkaji tentang al-asma was sifat. Artinya apa? Nama-nama dan sifat. Maksudnya wa huwa asmaullahi jalla sana'uhu wa sifatuh. Yaitu nama-nama Allah yang maha agung dan sifat-sifatnya. Sebenarnya kita harus memahami ada pernyataan dalam tauhid disebutkan al-asma hiya sifat. Nama itu adalah sifat bagi Allah. Nah, jadi kalau kita pahami nama bagi Allah banyak. Berarti sifat Allah juga banyak. Bahkan sifat Allah lebih banyak daripada nama. Kalau nama mungkin terbatas ya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi sifat Allah sangat luas. Sehingga kalau dihitung satu-satu ya cukup berat lah untuk mengetahui itu. Seorang ulama ahli hadis Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hafiz Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, beliau menulis Al-Asma wa Sifat, nama dan sifat. Yang beliau tulis terutama ada satu bab yang beliau di sini menyebutkan bab majaa fi hurufil muqatta'at fi fawatihis suwar annaha min asma'illahi azza wa jalla. Satu bab yang membicarakan tentang huruf yang satuan dari huruf Arab fi fawatihis suwar, pada awal atau pembuka surah dalam Al-Quran, yang itu adalah asma'ullah. Jadi di dalam Al-Quran ada ya, dan kita temui ada 29 fawatihus suwar. Ada alif lam mim ra, toha, yasin, tosin mim, sod. Itu fawatihus suwar. Huruf yang begitu. Itu bagi Imam Al-Baihaqi berdasarkan dalil itu adalah nama-nama Allah. Ada yang memang bisa dipahami ya tentunya berdasarkan pemahaman para ulama, para sahabat lah. Namun tidak ditemukan hadis yang menyebutkan bahwa maksud daripada fawatihus suwar begini. Nah, umpamanya itu tidak ada. Hanya pendapat para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas, saudara sepupunya Nabi. Beliau ahli tafsir, banyak sekali memahami semua isi Al-Quran, sehingga beliau yang menyatakan sedemikian itu. Tapi tidak satu pun mengatakan bahwa itu sebagai nama bukan Allah. Umpamanya di sini disebutkan ya. Ini dalam hadis akhbarana Abu Zakaria bin Abi Ishaq, akhbarana Abul Hasan Al-Qaraifi, haddasana Utsman bin Sa'id, haddasana Abdullah bin Salih an Muawiyah bin Salih an Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas. Nah, jadi sumbernya dari Ibnu Abbas. Annahu qala fi qaulihi ta'ala. Dia berkata, Ibnu Abbas, tentang firman Allah, kaf ha ya ain sad, toha, tosin mim, yasin, sad, ha mim, ain sin qaf, kemudian qaf dan yang lainnya. Qasamun aqsamahullah, itu kata sumpah. Aqsamahullah, yang Allah bersumpah dengan huruf-huruf itu. Jadi wahia min asma'illahi azza wa jalla, dan itu nama Allah yang maha agung. Jadi yang huruf muqatta'at fi mawatihis suwar, awal surah yang 29 dalam Al-Quran adalah Allah bersumpah dengan nama Allah, dengan zatnya.
Kemudian dia mengatakan, ini lagi dia mengambil nih dari riwayatnya cukup panjang. Dari Ibnu Abbas juga tentang firman Allah. Kaf ha ya ain shad qala kaf min karim. Artinya apa? Kaf ha ya ain shad 5. Kaf itu diambil dari nama Allah Karim. Kemudian ha min hadin. Karim yang pemurah ya. Hadin yang memberi petunjuk. Itu nama Allah. Kemudian ya dari Al-Hakim yang bijaksana. Ain diambil dari alim yang mengetahui. Kemudian shad diambil dari shadiq. Itu menurut Ibnu Abbas. Begitu juga ada potongan ya di dalam ayat Al-Quran itu alif lam mim shad. Di sini menurut Ibnu Abbas itu adalah maksudnya anallahu afsil. Sayalah Allah yang afsil, menjelaskan, menguraikan. Maksudnya menguraikan Al-Quran. Kemudian apalagi? Alif lam mim ra anallah ara. Saya adalah Allah dan saya melihat. Itu menurut Ibnu Abbas. Tentu ya di sini ada perbedaan juga. Di samping Ibnu Abbas ada yang lain mengatakan atau pendapat lain yang mengatakan sekalipun dari Ibnu Abbas juga seperti kaf ha ya ain shad itu bukan karim tetapi kabir. Ha memang hadin. Kemudian ya yang tadi disebutkan hakim sebenarnya itu adalah yaminun. Kemudian ain bukan alim tetapi aziz. Sedangkan shad itu shadiq. Semuanya itu nama Allah. Itu dalam tafsiran ya. Semuanya itu sebenarnya rahasia dari Allah. Jadi yang kita sebut itu nama Allah. Huruf-huruf al-muqatta'at. Huruf-huruf yang satuan di dalam Al-Quran. Tidak semuanya memang diketahui oleh para sahabat yang 29 itu. Tetapi yang jelas prinsip para sahabat memahami itu adalah nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk seseorang, termasuk bukan untuk Nabi. Ada itu yang disebut sebagai nama bagi Nabi. Sehingga jadi bacaan salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Nama Allah dibuat dalam bentuk syair sebagai nama Nabi. Kira-kira apa itu hukumnya? Nama Allah Khalik sang pencipta Toha. Tapi di situ dikatakan nama Nabi makhluk. Toha yang dimaksud dalam Al-Quran bukan nama Allah, tetapi Nabi, katanya Nabi Muhammad. Ya, begitu juga Yasin. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Nah ini tentu kita harus hati-hati lah. Memang ada orang sih yang mengartikan begitu. Bahkan kata Ibnu Asyur dalam tafsirnya, menghimpun tidak kurang dari 21 ulama tafsir yang mengartikan huruf muqatta'at itu fawatihus suwar. Tapi semuanya itu tidak didasari berdasarkan hadis umpamanya atau ayat Al-Quran yang lain. Mungkin ya bisa terkesannya tuh menebak. Karena umpamanya seperti surah Yasin kan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, laminal mursalin. Tetapi tidak hanya Yasin yang begitu. Beberapa surah juga diawali dengan huruf itu kemudian ada. Seperti umpamanya surah Ali Imran. Mirip dengan Yasin itu. Alif lam mim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitab. Telah diturunkan. Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab. Setelah menyebut alif lam mim tadi. Kenapa alif lam mim tidak diartikan bahwa itu adalah Nabi Muhammad? Tidak ada satupun. Berarti posisi
alif lam mim yang tidak diartikan bahwa itu adalah rahasia dari Allah, kan tidak diartikan sebagai Nabi Muhammad, maka ayat yang lain baik Yasin maupun Toha itu tidak bisa diartikan untuk Nabi. Ada orang yang kadang-kadang menyebut Yasin karena itu maksudnya Nabi Muhammad katanya, lalu membacanya apa? Ditambah dengan salawat untuk bacaan Yasin. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini kan tidak ada dasar. Maka dalam hal kita memahami ayat Al-Quran, terutama yang 29, kita bacalah apa adanya. Begitu, tidak harus mengartikan dengan yang umpamanya sekalipun ya. Ibnu Abbas mengatakan, ini bukan kita membantah atau menantang Ibnu Abbas, bukan. Tetapi demi keamanan kita serahkan kepada Allah. Dengan prinsip apa? Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Sekalipun seperti Ibnu Abbas tadi, dia memberikan contoh berdasarkan riwayat Al-Baihaqi ini, tapi kita bukan tidak percaya begitu ya. Memang tidak ada keharusan untuk mempercayai arti kata itu. Hanya kita mempercayai bahwa itu adalah rahasia dari Allah. Atau boleh kita mengatakan itu nama-nama dari Allah yang katanya disebut qasamun aqsamahullahu. Nah, kalau model tadi demi untuk baik, selamat dan aman, tidak salah, salawat yang tadi tidak usah dibaca lah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Mengatakan bahwa Toha itu Rasulullah. Padahal itu adalah Allah. Jangan-jangan kita berdosa. Allah sang Khalik dikatakan sebagai makhluk, sebagai nabi. Padahal di situ maksudnya Allah. Begitu juga Yasin. Yasin fadilat, orang sering membaca yang begitu. Nanti ada ayat yang tertentu diulang beberapa kali. Tidak usahlah. Kemudian hadirin yang bahagia, kita sebenarnya dalam sehari-hari tidak sedikit menyebut nama Allah. Bukan kalimat Allahnya, tetapi yang juga nama merupakan sifat bagi Allah. Al-asma hiyas sifat. Nama bagi Allah juga adalah sifat. Kita sudah bersumpah, boleh dikatakan begitu, dengan sungguh-sungguh menyatakan ucapan bismillah. Apa itu sebenarnya? Dengan menyebut nama Allah. Tapi bukan Allah itu. Beberapa dari kata yang biasa kita sebut itu nama bagi Allah. Cuma kita mungkin kurang menyadari. Atau mungkin belum tahu. Padahal kita bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kapan dan di mana kita menyebut nama Allah dan sifatnya? Saat kita membaca Al-Fatihah itu juga sudah menyebut, tidak sedikit di situ. Bukan alhamdulillahnya aja Allah di situ, bukan. Kalimat alhamdu itu juga nama dan sifat bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh kata-kata alhamdu kepada Nabi itu tidak boleh. Apalagi kepada makhluk biasa. Ucapan sanjungan, penghormatan. Lalu kita mengucap dengan alhamdulillah itu kepada siapa? Alhamdulillah malik umpamanya. Segala puji bagi raja. Pujian untuk raja. Itu tidak boleh dengan alhamdulillah. Lillah semata-mata. Banyak ya ayat Al-Quran. Baik dalam bentuk kata itu. Alhamdulillah. Seperti surah Al-A'raf kan begitu dimulai. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu memuji, kita menyebut nama Allah dan sifatnya. Bahkan di dalam Al-Quran ada tidak kurang dari 6 kali. Saya tahu cuma 6 yang menyebutkan
Nah, tapi belum diteliti secara tuntas. Wakul atau kulil hamdulillah. Kul, ucapkan alhamdulillah. Diperintahkan untuk membaca. Kenapa kita membaca alhamdulillah disuruh? Ya karena itu hanya milik Allah. Pujian itu. Jadi Allah mempunyai nama Allah dengan alhamdulillah itu, maka ada bentuk kalimatnya alhamid, yang terpuji. Atau sifatnya juga kan alhamdulillah. Ada lagi bahkan lillahil hamdu. Ada lagi walahul hamdu. Hanya bagi Allah alhamdulillah, pujian. Itu kita menyebut nama Allah. Maka jaranglah begitu. Sering-sering mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun dalam kesempatan yang kurang baik, di dalam hadis disebutkan, kalau kita ketemu orang yang cacat, apakah dia itu, maaf ya kita sebut aja lah, orang yang cacat itu timpang, orang cacat itu bisu, tuli, atau matanya tidak bisa melihat, buta. Apa petunjuk Rasulullah? Kalau kamu melihat yang begitu, baca alhamdulillahilladzi khalaqani mimma btalaita bih. Kita mengucap alhamdulillah dengan keadaan ini yang disempurnakan oleh Allah daripada orang yang dicoba. Walaupun begitu, bukan berarti kita orang lagi berjalan, maaf ya, kakinya sebelah pincang. Pada saat itu kita kaget apa yang kita baca. Mungkin kita boleh ya mengucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ini bukan berarti kaitannya dengan kematian, bukan ya, gitu. Tetapi apa? Kesadaran kita. Tapi setelah itu bacalah kata Rasulullah, baca alhamdulillah atau langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah memberikan aku kesempurnaan dari apa yang engkau coba terhadap orang ini. Sekalipun orang yang bersangkutan mendengar kok orang ini membaca alhamdulillah, bersyukur dia. Tapi begitulah petunjuknya. Kita diselamatkan dari yang tidak baik. Jadi begitu ya. Itu sifat Allah, alhamdulillah. Banyak ya di dalam Al-Quran ungkapan yang sedemikian itu. Tidak kurang dari 40 lah kata-kata yang demikian. Baik Allah menyebut alhamdulillah, lahul hamdu, lillahil hamd, bihamdihi, fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu. Berarti kita harus membaca alhamdulillah. Ada orang yang terkesan anggapan orang ini semacam guyonan. Sehingga katanya kata alhamdulillah walaupun mudah diucapkan tapi mahal biayanya. Kenapa? Ya ini bagus sebenarnya. Ada orang yang pergi haji, mungkin dia ingin lebih baik hajinya. Jadi berteleponan antara yang pergi haji dengan keluarganya yang di tanah air. Ucapan orang yang pergi haji itu tidak sedikit alhamdulillahnya. Entah berapa sekali ngomong itu. Bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah selesai tawaf. Alhamdulillah selesai sa'i. Begitu ini alhamdulillah bisa mengecup Hajarul Aswad. Sebelumnya hampir tidak pernah diucapkan. Tapi begitu di tanah suci dia, begitu syukurnya kepada Allah. Sehingga setiap kata tidak lepas dari alhamdulillah. Maka itulah sehingga dikenal ucapan alhamdulillah itu mahal. Karena berapa pulsa yang harus terpakai dengan bertelepon begitu. Sampai anak pun mendengar ucapan orang tua bangga. Kenapa? Yang dulunya belum pernah. Gimana nak? Sudah bangun? Alhamdulillah. Ujar yang di sana yang menelpon. Ya, iya Pak, sudah. Gimana nak? Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Begitulah. Terus setiap komunikasi. Alangkah baiknya kata-kata itu. Nah, yang sekarang tidak lagi biaya mahal, tidak perlu pulsa, langsung kita mengucapkan dalam kesempatan apapun juga. Dengan menyebut nama Allah itu kan. Nah, dengan apa kita menyebut nama Allah? Bismillah tadi. Alhamdulillah. Itu salah satunya. Itu satu contoh betapa hal yang demikian itu bagus dan
biasakan dalam kesempatan apapun juga. Ini Allah di dalam Al-Quran menyuruh kita. Ada yang dalam bentuk langsung seperti kulil hamdulillah. Atau dengan lain fasabbih bihamdi rabbika. Itu satu contoh. Atau dalam Al-Quran juga wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami bertasbih dengan memujimu. Itu malaikat. Yang waktu Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, maka malaikat menjawab wa nahnu nusabbihu bihamdika, dengan memuji. Walaupun sebenarnya dalam peristiwa itu kan malaikat terkesan tidak menginginkan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Padahal kami ini ya Allah, kata malaikat, orang yang bertasbih dengan memujimu. Nah, tentu itu satu contoh. Dalam kesempatan apapun kita menyebut nama Allah dengan alhamdulillah. Asalkan jangan di tempat yang tidak terpuji seperti apa di dalam WC umpamanya. Kecuali pada saat bersuci keluar, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Kan membaca juga atau bersyukur kita telah dihilangkan kotoran dan penyakit dari badan kita. Sehingga kita menjadi orang yang sehat. Jadi di samping ayat Al-Quran, juga di dalam hadis. Ada yang memang dasarnya dari sahabat, tapi Rasulullah mengakui. Contohnya begini, ucapan hamdan, pujian kepada Allah. Pada saat bangkit dari ruku, sahabat mengucap setelah sami Allahu liman hamidah, lalu sahabat menjawab di belakang Nabi, Rabbana lakal hamdu. Atau boleh Rabbana walakal hamdu. Lalu ditambah oleh sahabat tadi, hamdan kasiran, thayyiban, mubarakan fih. Rasulullah di waktu sholat mendengar ucapan itu. Selesai sholat, maka Rasulullah berpaling, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang setelah ruku i'tidal menambah dengan kata-kata hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Maka ada di antara sahabat yang angkat tangan. Saya wahai Rasul, yang menambah. Ternyata cara yang begitu dibenarkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian berucap, sungguh aku telah diperlihatkan berpuluh-puluh malaikat yang berada bersamaan orang yang mengucapkan itu dan mendoakan kepada Allah agar diberikan rahmat atas pujiannya itu. Karena apa? Sami Allahu, Allah mendengar liman hamidahu, bagi siapa yang memujinya. Kita akan menjawab Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, hanya untukmu lah pujian. Itu sudah cukup ya. Tapi sahabat ini lebih lagi, hamdan katsiran, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkat. Makanya di waktu ruku itu kan tidak sesegera mungkin harus sujud. Setelah ruku i'tidal, berhenti sejenak, bacalah itu. Walaupun ini tidak wajib ya, sunat, tetapi begitu di dalam hadis. Nah, kalau Nabi memang memberikan contoh memang panjang. Jadi kalau kita menemukan orang yang sholat, i'tidalnya agak panjang, mungkin dia membaca bacaan yang memang dianjurkan dan cukup panjang. Tidak sekedar itu. Ada Rasulullah memberikan contoh ya. Nah, setelah sami Allahu liman hamidah, maka dijawablah. Baik makmum maupun imam meneruskan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan bahkan diteruskan tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lalu ada lagi di dalam hadis disebutkan ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna abdun. Lalu dilanjutkan dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddu minkal jaddu. Jadi agak lama, terkesan seperti membaca Al-Fatihah itu berdirinya.
Itu yang dibaca oleh Nabi. Para sahabat juga mengikut. Cuma umumnya kita pendek aja. Tapi yang jelas ada i'tidal dan tumakninah. Karena itu salah satu rukun dari sholat. Artinya berhenti sejenak pada saat berdiri tegak tadi. Nah, di situ ada puji-pujian kepada Allah sehingga diberikan ganjaran yang luar biasa dengan dihadirkan para malaikat pada saat itu bersama-sama orang yang membacanya. Kita tentu tidak tahu, tapi begitulah Rasulullah menyampaikan dalam hadis. Dan tidak hanya itu sebenarnya yang kita menyebut nama dan sifat Allah seperti Ar-Rahmanir Rahim. Itu nama dan sifat bagi Allah. Ar-Rahman itu ada yang mengatakan itu nama. Ada yang mengatakan sifat. Kalau dilihat dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu di situ sifat. Dengan menyebut nama Allah yang Rahman. Berarti itu sifat bagi Allah. Ar-Rahim itu sifat bagi Allah. Tapi ada kita temukan memang di dalam Al-Quran bahwa Ar-Rahman nama bagi Allah. Surah Ar-Rahman itu yang jelas. Ar-Rahman itu tidak mungkinlah sebagai sifat, tetapi itu nama bagi Allah. Siapa? Ar-Rahman. Itu Allah, kan begitu. Allah yang pengasih, yang Rahman. Berikutnya Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Siapa yang mengajar manusia? Ar-Rahman. Kan kembali kepada tadi. Kalimat domirnya itu menyebutkan kata ganti yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan di situ? Allah. Ar-Rahman. Atau dalam surah apalagi Al-Hasyr. Allah berfirman. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Ar-Rahman. Bukan sifat tapi nama. Dialah Ar-Rahman. Jadi membaca Al-Fatihah itu tidak sedikit. Bahkan yang tersirat pun juga ada. Kita membaca setelah Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita menyebut sifat Allah. Dan boleh juga dikatakan di situ nama bagi Allah. Karena itu melekat dari perbuatan kita yang tertuju hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Berarti yang disembah tidak ada kecuali Allah. Maka disebutlah Allah sebagai Al-Ma'bud, yang disembah. Karena tidak boleh ada orang yang memiliki nama atau sifat ma'bud dalam arti yang disembah itu, tidak boleh. Kalau memberi nama yang demikian boleh aja kan sama begitu. Tetapi harus ada isyarat bahwa dia adalah sebagai makhluk. Apa umpamanya al-ma'bud? Ya terserah bagaimana. Tapi hindarilah. Karena itu pengertian yang disembah. Sama dengan wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita meminta pertolongan. Tidak kepada yang lain. Pertolongan hanya dari Allah. Iyyaka di situ. Kita menyebut nama Allah dengan wa iyyaka nasta'in. Apa nama Allah? Di situ kita menyebutnya. Dialah yang maha pemberi pertolongan. Tidak yang lain. Nasta'in. Makanya ada kata-kata di dalam Al-Quran. Al-Musta'an. Wallahul Musta'anu ala ma tasifun. Allah lah Al-Musta'an yang diminta pertolongan. Maka dia disebutkan di situ sebagai nama. Dan zatnya begitu diberi nama. Dan sifatnya. Jadi jelas di situ. Allah yang dituju dengan ucapan tadi. Kita menyebut nama dan sifat. Jadi kalau umpamanya kita selalu Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya kan memulai. Maka di balik itu kandungan dari kata-kata itu banyak kita menyebut Allah dengan sifat dan namanya. Nah, ini beberapa hal ya dalam kita memahami nama dan sifat Allah. Masih banyak tentunya ya. Allah mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk.
Allah juga memiliki nama yang tidak dimiliki oleh makhluk. Walaupun ada kesamaan nama itu atau memang orang memakai nama yang harusnya milik Allah, harusnya untuk Allah, maka harus ditambah dengan kata umpamanya abdun kah? Hamba yang Abdul Musta'an umpamanya begitu. Hamba yang selalu meminta pertolongan. Hamba bagi Allah yang meminta atau hamba bagi Allah yang dimintai pertolongan. Maka ada orang yang bernama Abdur Rasul. Abdur Rasul itu begitu datang ke Arab, orang Arab langsung mencak-mencak agar diganti atau ditambah. Apa Abdur Rasul? Hamba bagi Rasul, tidak boleh. Orang memperhambakan diri kepada makhluk. Abdun itu kepada Allah. Akhirnya ditambah. Apa? Supaya baik. Abdu Rabbir Rasul. Hamba Tuhannya Rasul. Ya, hamba Allah maksudnya Abdullah. Abdullah kan boleh nama. Nah, kalau Abdur Rasul tidak boleh perhambaan kepada Rasul. Nah, itu ya. Kita juga dalam hal yang demikian tentu hati-hati. Walaupun nama ya, kita utamakanlah nama yang memang untuk Allah ya. Nama Allah itu memang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita imani, kita percayai. Memang di dalam hadis disebutkan Allah memiliki 99 nama. Beberapa riwayat begitu memang. Tetapi itu bukan berarti harga pas. Dengan 99 itu bukan harga mati. Itu bagi orang yang ingin mengamalkan paling tidak 99 itu akan dijamin masuk surga. Waman ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafal 99 nama Allah tentu dengan memahami dan mengamalkan, memahami maksudnya, ditindaklanjuti oleh diri kita, dakhala jannah kata Rasulullah, akan masuk surga. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus menambah ilmu pengetahuan, mendalami ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.